Di video kali ini, kita kembali membahas anime Overpower, di mana karakter utama menjadi penyihir terkuat. Berikut adalah 10 anime Overpower sejak awal dan memiliki kekuatan sihir yang tidak terkalahkan. Kimito Boku no Seigo no Senju. Selama berabad-abad, peperangan antar kekaisaran mekanikal Utopia dan kedaulatan Nebulis semakin memanas. Tampaknya perang itu akan terus berlanjut selama berabad-abad lagi. Satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah mengalahkan satu sama lain. Namun, pertemuan antara Iska dan Elis dapat mengubah masa depan klan tersebut. Iska adalah pendekar pedang terkuat di kekaisaran, sedangkan Elis adalah putri yang dikenal sebagai penyihir bencana es. Pertemuan pertama mereka diawali dengan pertarungan. Setelah memahami satu sama lain, mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu mengakhiri perang untuk selamanya. Meskipun begitu, keduanya ingin mengubah dunia dengan cara mereka sendiri dan memutuskan untuk bekerjasama untuk sementara waktu saja. Yojo Senki adalah anime isekai yang bertemakan sihir dan militer. Bercerita tentang seorang pegawai kantoran ateis yang tidak diketahui namanya. Dia dibunuh oleh seseorang yang merasa tidak puas karena telah dipecat. Pegawai tersebut dilahirkan kembali sebagai seorang perempuan bernama Tanya di abad pertengahan. Karena mahir dalam mengendalikan sihir, Tanya memutuskan untuk bergabung dengan pasukan penyihir kekaisaran. Saat berada di medan perang, Tanya adalah tentara kejam yang memprioritaskan efisiensi dan karirnya sendiri di atas segalanya. Karena pencapaiannya yang luar biasa, dengan cepat dia bisa mendapatkan pangkat tinggi dan menjadi sosok penting bagi kekaisaran. Swinji Pasi adalah animasi Cina atau donghua yang berlatar pada sekolah sihir. Bercerita tentang seorang pelajar bernama Mufan. Di hari pertamanya sekolah, dia diremehkan dan dihujat oleh teman sekelasnya karena dia merupakan keturunan dari orang miskin. Selain itu, dia juga memiliki saudara perempuan yang lumpuh. Namun, hal tersebut tidak mematahkan semangatnya. Dia tetap melangkah maju untuk bersekolah di sana. Hingga suatu hari, Mufan berhasil mendapatkan dua elemen, yaitu api dan juga elemen petir yang terbilang sangat langka. Sejak saat itu dia memiliki kemampuan sihir ganda. Mufan juga memiliki sebuah benda khusus yang membuatnya dapat berkembang dengan cepat. Meskipun sudah terbukti kuat, dia memilih untuk menyembunyikan kekuatan elemen petirnya, sehingga semua orang menganggap bahwa Mufan hanya memiliki elemen api saja. Oops, and I held back too. Mao Gakuin. Setelah 2000 tahun berperang, Raja Iblis bernama Anos membuat kesepakatan dengan pahlawan manusia untuk mengorbankan hidupnya demi terciptanya perdamaian. 2000 tahun kemudian, dia bereinkarnasi dan menemukan bahwa masa depan tidak sesuai dengan yang dia perkirakan. Sejarah telah dirubah dan Anos tidak lagi dikenali sebagai Raja Iblis. Ketika Anos mendaftar di akademi untuk mendapatkan kembali gelarnya, dia diremehkan oleh semua orang karena dinilai sebagai orang yang tidak layak. Namun, setelah Anos berkali-kali menunjukkan kekuatan aslinya, secara bertahap orang-orang mulai percaya bahwa dia adalah Raja Iblis yang sesungguhnya. First, visualize the flames, then create a spark. As long as they're Kenja no Mago berawal ketika meninggalnya seorang karyawan karena tertimpa kecelakaan. Setelah meninggal, dia bereinkarnasi ke dunia sihir sebagai Shin Walford. Dengan membawa ingatan tentang masa lalunya, Shin dibesarkan oleh seorang ahli sihir yang sudah menjadi legenda di kerajaan. Dengan kemampuannya itu, kakeknya melatih Shin untuk menggunakan sihir. Shin dengan cepat dapat menyerap semua ilmu yang diajarkan kepadanya. Bahkan, kemampuan dia dalam menggunakan sihir telah melampaui kakeknya. Kehebatan Shin dianggap dapat membahayakan kerajaan. Karena itu, dia kemudian dikirim ke sebuah akademi sihir untuk belajar mencari teman dan berlatih mengembangkan kekuatan miliknya. Magi, The Labyrinth of Magic. Magi merupakan penyihir yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan dunia. Mereka memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan memilih kandidat raja. Bercerita tentang kehidupan Aladin, seorang anak laki-laki yang ternyata adalah seorang magi. Pada suatu hari, dia bertemu dengan Alibaba. Alibaba adalah seorang pangeran di kerajaan Balbad.
Setelah pertemuan singkat itu, Aladin dan Alibaba kemudian berteman dan berpetualang memasuki berbagai dungeon. Dalam petualangannya, mereka mendapatkan rekan baru sehingga kelompoknya semakin kuat. Setelah menaklukkan dungeon, tiba-tiba Aladin menghilang dan berpindah ke suatu pulau yang sangat jauh. Di sanalah Aladin menyadari bahwa dia adalah seorang mantu. Wodeni Tiansenki adalah animasi Cina yang bertemakan pertempuran sihir. Bercerita tentang seorang mahasiswa bernama Xiang Tian yang merupakan anak dari seorang ahli sinologi terkenal. Oleh karena itu, dia diminta oleh ayahnya untuk belajar serius. Pada suatu malam, dia pergi untuk membeli buku. Kemudian, dia bertemu dengan anak berandalan. Ketika buku miliknya diambil, dia sedikit membela diri dan dikejar oleh mereka. Xiang membuat anak berandalan tersebut marah sehingga dia hampir meninggal karena serangan dari senjata suci. Di saat terakhir, secara tidak sengaja, dia memanggil senjata suci yang sangat kuat dan berhasil mengalahkannya. Setelah kejadian itu, dia terpaksa harus bertarung dengan pengguna senjata suci. Chains Chronicle berlatar pada dunia di mana sedang terjadi peperangan antara manusia melawan kegelapan. Yuri adalah seorang komandan dari pasukan yang berperang melawan Raja Hitam. Pada perang tersebut, mereka mengalami kekalahan dan membuat umat manusia terancam punah. Saat Yuri putus asa, dia bertemu dengan anak laki-laki bernama Aram. Saat itu, Aram sedang bertarung melawan pasukan hitam dengan semangat yang membara. Yuri melihat potensi dari dirinya dan percaya bahwa Aram akan menjadi orang yang sangat kuat. Aram memiliki kemampuan tersembunyi yang memungkinkannya untuk menyerap dan mengendalikan mana yang berada di sekitarnya. Dia juga bisa merampas mana milik lawannya untuk dia gunakan ketika bertarung. Sumatsu no Ijeta berlatar pada abad pertengahan, di mana terjadi peperangan yang diakibatkan oleh invasi Germania. Bermula ketika seorang putri bernama Fine diculik ketika dia sedang menuju pertemuan penting. Saat situasi sedang kacau, dia diselamatkan oleh Izeta. Izeta merupakan penyihir terakhir yang masih hidup. Dia juga disebut sebagai penyihir terkuat yang pernah ada. Izeta sendiri sebenarnya sudah mengenal putri Fine sejak kecil. Oleh karena itu, dia bersumpah akan menggunakan seluruh kekuatan sihirnya untuk membantu Fine dan menyelamatkan negerinya dalam peperangan. Izeta memiliki kemampuan sihir untuk menggerakkan segala benda yang disentuhnya. Namun, sangat bergantung pada sumber sihir yang berada di lokasi tertentu. Slime Tauste adalah anime isekai yang bercerita tentang keseharian penyihir abadi. Berawal ketika seorang perempuan bernama Azusa meninggal karena terlalu banyak bekerja. Setelah meninggal, dia kemudian dihidupkan kembali di dunia lain dan diberi kekuatan spesial, yaitu keabadian yang membuat dirinya terlihat masih muda. Dia bersumpah untuk menghabiskan hari-harinya sesantai dan senyaman mungkin. Untuk mendapatkan uang, dia memburu slime atau monster terlemah. Setelah melakukan kegiatan ini selama berabad-abad, pada akhirnya Azusa mencapai level maksimal dan mendapatkan kekuatan luar biasa. Kehidupan damai yang dia inginkan perlahan menghilang karena kekuatan dia telah menarik perhatian orang-orang.